Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ilmu yang manfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita bisa istiqomah dalam menjalankan syariat agama Allah ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tema makna dan hakikat syahadat Muhammad Rasulullah. Tentu pembahasan ini menjadi pembahasan yang sangat mendasar karena ini terkait dengan dasar keislaman kita. Ketika seorang mengatakan dalam hidupnya dua kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka hakikatnya dia menjadi seorang muslim. Dua kalimat syahadat ini yang menyebabkan seorang itu sudah dihukumi menjadi orang muslim. Dan orang itu kalau sudah mengucap dua kalimat syahadat, darahnya haram untuk ditumpahkan, hartanya haram untuk kita ambil, nama baiknya dilarang kita untuk menyamparkannya, karena dia adalah seorang muslim yang memiliki hak muslim satu dengan yang lain. Tapi Bapak Ibu, kalimat syahadat ini bukan hanya di lisan, tapi ketika kita sudah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada makna dan hakikat yang wajib kita pahami menjadi seorang muslim atau selaku seorang muslim. Nah, itu malam ini kita akan belajar kalimat syahadat yang kedua, yaitu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Kalimat syahadat yang kedua ini disebut dengan syahadatur risalah. Syahadatur risalah. Kesaksian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul untuk menyampaikan risalahnya di muka bumi ini. Nah, yang pertama Bapak Ibu, apa makna dari ucapan syahadat kita wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh? Kalau maknanya secara global adalah aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan rasulnya. Hamba dan rasul atau utusannya. Kalimat syahadat ini memiliki dua konsekuensi atau memiliki dua dampak. Kalau kita sudah mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dampak atau konsekuensi yang pertama bahwa kita mengimani Nabi Muhammad SAW itu adalah abdun. Abdun itu seorang hamba, seorang makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini. Sebagaimana kita umumnya juga makhluk manusia. Nah, ketika kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang pertama kita mengimani bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah juga seorang hamba. Dan ini yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 110.
Allah sampaikan qul innama ana basyarun mislukum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ini innama ana basyarun mislukum. Hanya seorang manusia seperti kalian. Berarti Nabi SAW juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kaum muslimin bahwasanya Nabi itu seorang hamba. Seorang manusia sebagaimana umumnya manusia yang lainnya. Maka Nabi SAW karena beliau adalah seorang hamba, umumnya layaknya hamba-hamba yang lain yang juga punya rasa bahagia. Terkadang Nabi juga sedih, sebagaimana umumnya manusia. Nabi juga makan, Nabi juga minum. Nabi SAW juga menikah, sebagaimana umumnya manusia menikah. Ya. Ini konsekuensi yang pertama. Yang kedua, ketika kita mengucap syahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang kedua kita juga mengimani bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini sebagai rasulnya, utusan yang Allah utus di muka bumi ini untuk menyampaikan risalah Islam. Bahwa kita mengimani Nabi itu juga menjadi seorang rasul yang nanti tentu punya hak-hak tertentu. Kita sebagai manusia punya kewajiban-kewajiban kepada Nabi karena beliau juga menjadi seorang rasul. Ini yang juga Allah sampaikan dalam Quran yang tadi dalam lanjutan surat Al-Kahfi ayat 110, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Di mana Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku, kata Nabi dalam ayat ini, diwahyukan kepadaku annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang patut diibadahi dengan hak illa huwa, kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ilahu wahid, Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini makna kalimat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Untuk itulah, karena kita mengimani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang hamba, maka kita tidak boleh berlebih-lebihan melebihi derajat yang semestinya ketika kita menyematkan hamba itu kepada Nabi. Kita meyakini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia biasa. Dan kita tidak boleh berlebih-lebihan mengangkat derajat melebihi yang semestinya kita imani kepada Nabi. Itulah sebabnya Nabi juga sampaikan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, la tuturuni atau la taturuni kama atratil nasara ibna Maryam, walakin qulu abdullahi wa rasuluh. Nabi sampaikan, jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku. Jangan kalian berbuat berlebih-lebihan kepadaku. Artinya menempatkan Nabi SAW di luar dari kapasitasnya. Bahkan terkadang ada orang yang berlebih-lebihan menempatkan Nabi itu sampai menempatkan Nabi sejajar dengan Tuhan, sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala, yang nanti dimintai pertolongan, yang nanti dimohonkan hajat kepadanya dan seterusnya. Berarti ini kan menyamakan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tadi Nabi itu seorang hamba yang tidak layak, tidak patut untuk kita mintai, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang layaknya kita mintai. Maka Nabi sampaikan, jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasrani dulu berlebih-lebihan kepada Nabi Isa. Sampai orang Nasrani itu menganggap bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan.
Walakin qulu abdullahi wa rasuluh. Tapi katakanlah ketika menyebutku bahwasanya Nabi itu adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala, wa rasuluhu, dan rasulnya. Oke. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi sampaikan, iyyakum wal ghulu fiddin. Hendaklah kalian waspada terkait terhadap perbuatan gulu dalam agama. Dalam hal melebih-lebihkan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma halaka man kana qablakum bil ghuluwi fiddin. Karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu binasa karena sebab berlebih-lebihannya mereka dalam urusan agama. Untuk itu jamaah dirahmati Allah, ini makna dari kalimat syahadat risalah kita. Ketika kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang hamba, maka kita enggak boleh melebih-lebihkan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas yang semestinya. Maka kita tidak boleh bertawasul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggunakan tawasul-tawasul yang tidak syar'i. Tawasul itu apa sih Bapak Ibu? Tawasul itu artinya menjadikan satu perantara untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten nggih Bapak Ibu, kita bertawasul kepada, mohon maaf nih, kepada makam orang yang sudah meninggal yang sudah dikubur, boleh atau tidak? Tidak boleh. Meskipun itu makam Nabi SAW sekalipun. Kita tidak dibolehkan bertawasul dengan makam atau bertawasul dengan si mayit yang ada dalam kuburan. Bahkan dahulu mungkin ketika masih hidupnya itu seorang wali, seorang nabi sekalipun. Kalau dia sudah meninggal, kita nggak boleh bertawasul kepada makam atau orang yang sudah meninggal. Jadi kalau kita bertawasul dengan makam Nabi yang sudah meninggal itu, kemudian kita bertawasul menjadikan perantara Nabi SAW sebagai sarana untuk meminta doa kita kepada Allah, berarti ini bukan bagian dari tawasul syar'i, dan tentu ini bagian tawasul yang dilarang. Okay. Nah, termasuk juga Bapak Ibu ngapunten nggih, bertawasul kepada Nabi SAW yang juga terlarang adalah bertawasul dengan jahnya Nabi. Bertawasul dengan kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngapunten Bapak Ibu, ini mungkin pernah mungkin kita mendengar satu sholawat namanya sholawat. Insya Allah kalau kita baca sholawat ini Bapak Ibu mungkin ada yang hafal ya. Misalnya ada yang membaca sholawat ngeten, ya Rabbi bil Mustafa, napa? Balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karomi. Apa maknanya nih Bapak Ibu? Hafal nggih? Hafal Bapak Ibu, Ibu hafal nggih? Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Allah Subhanahu wa taala. Bil Mustafa. Nah, di sini poinnya nggih, bil Mustafa, dengan perantara atau dengan Nabi Muhammad. Al-Mustafa di sini maknanya yang dipilih. Siapa yang dipilih? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik maqasidana. Sampaikanlah, kabulkanlah maksud tujuan kami. Waghfir lana ma madha, dan ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu, ya wasi'al karami, zat yang maha luas ampunannya. Zat yang maha pemurah, zat yang maha luas ampunannya. Sebenarnya Bapak Ibu, ini kan doa sebenarnya ya. Kalau kita tadabburi makna dari perkataan itu atau lafaz itu doa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya doa-doa dosa-dosa kita diampuni. Supaya maksud hajat kita ini dikabulkan, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita langsung berdoa dengan mengatakan ya Rabbi balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, tidak ada masalah karena kita langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Yang menjadi permasalahan itu ketika disandingkan lafaz di situ. Ya Rabbi bil Mustafa. Nah, di sini. Bil Mustafa dengan Al Mustafa. Siapa Al Mustafa di sini Bapak Ibu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada dua kemungkinan. Kalau yang dimaksud dengan bil Mustafa di sini adalah yang diminta langsung itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita rangkaikan permintaannya, ya Robbi, wahai Tuhanku, ini kan sapaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bil Mustafa, wahai Nabi Muhammad, balik maqasidana, sampaikanlah hajat hidup kami. Berarti mintanya kepada siapa? Saya ulangi, ya. Ketika kita tadabburi mana ini, ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa dengan Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad, balik maqasidana, sampaikanlah maksud hajat hidup kami. Berarti mintanya kepada siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Waghfir lana ma madha, dan ampunilah dosa-dosa kami. Mintanya kepada siapa? Nabi Muhammad. Ya wasi'al karami, wahai yang maha luas ampunannya dan yang maha pemurah. Kalau ini maknanya bil Mustafa di sini yang dimintai, berarti kita sudah berlebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mestinya kita menempatkan Nabi ini sebagai hamba dan Rasulnya, kita berlebihan mengangkat derajat Nabi itu tidak semestinya sampai derajat sebagai apa? Tuhan. Yang itu menyamai Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah yang maha memberi, Allah yang mampu mengabulkan hajat hambanya, Allah lah yang mengampuni dosa-dosa hambanya. Ini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama, Yang kedua, kalau dimaknai bil Mustafa dalam lafaz tersebut, maknanya adalah bertawasul kepada Nabi, dan bertawasul di sini maknanya bertawasul dengan jahnya Nabi. Bertawasul dengan kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak pungkiri, Bapak Ibu, bahwa Nabi ini punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu-satunya Nabi nanti di akhirat yang Allah izinkan memberikan syafaatul udma saat nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, matahari didekatkan di atas kepala kita, jaraknya 1 mil. Sampai keringatan semua manusia karena terik panas luar biasa itu, maka orang berkeringat sebagaimana kadar amalnya. Ada yang keringatnya sampai kedua mata kaki, ada keringatnya sampai betisnya, ada yang keringatnya sampai lututnya, ada yang keringatnya sampai pinggangnya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dadanya, bahkan ada yang sampai lehernya. Sebagaimana kadar amalnya masing-masing. Di padang mahsyar yang panas terik luar biasa itu nanti disebutkan kita menunggu yaumul hisab di padang mahsyar itu lamanya 40 tahun. 40 tahun itu beda ukurannya dengan 40 tahun kita di dunia. Nanti di akhirat 1 hari saja itu sama dengan pinten Bapak Ibu perbandingannya. Nah, di dalam Quran Allah sampaikan al yauma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat itu seperti 1000 tahun, ya, sebagaimana yang kita hitung di muka bumi ini. Berarti 1 hari nanti di akhirat setara dengan berapa hari? 1000 tahun. Dan nanti kita di padang mahsyar itu menunggu datangnya kehidupan berikutnya itu 40 tahun. Suasana yang mencekam, ya, suasana orang berharap-harap cemas nanti nasibnya seperti apa, ya. Maka nanti ujungnya semua manusia menemui nabi-nabi yang sebelumnya, tidak ada satupun yang berani datang kepada Allah untuk dimulainya yaumul hisab. Satu-satunya nabi yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat itu artinya Nabi Muhammad SAW. Maka kita nggak mungkiri bahwa Nabi Muhammad punya kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasanya jah tadi, ya, kata jah artinya kedudukan. Nah, bolehkah kita bertawasul dengan jahnya Nabi ini? Bertawasul dengan kedudukan Nabi SAW ini di hadapan Allah? Para ulama mengatakan tidak boleh.
Karena tawasul yang boleh itu cuma 3 nih Bapak Ibu. Tawasul menjadikan perantara dalam doa kita itu hanya 3 yang boleh. Yang pertama adalah tawasul dengan Asmaul Husna. Allah sampaikan dalam Quran, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, maka mintalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Bapak Ibu kita kenal dan kita hafal mungkin ya nama Asmaul Husna. Maka kita diperintahkan bertawasul membaca nama-nama itu sebelum kita minta. Misalnya kita ingin minta rizki yang banyak. Tawasulnya dengan Asmaul Husna yang ada kaitannya dengan zat pemberi rizki. Asmaul Husnanya napa Bapak Ibu? Ar-Razzaq. Kita baca ya Razzaq, ya Razzaq. Selain Ar-Razzaq napa malih? Dat yang maha pemberi karunia, apalagi Al-Wahhab, dat yang memberi karunia. Al-Mannan, dat yang memberi kenikmatan. Ya, Al-Ghani kita sebut bahwasanya Allah Maha Kaya. Ya Ghani, ya Ghani. Kita sebut nama-nama Allah yang kaitannya dengan rezeki, baru kita minta. Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban mubarakan. Ini boleh, ini kita bertawasul dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan untuk itu. Oke. Yang kedua tawasul yang boleh itu tawasul dengan amal soleh. Untuk itu Bapak Ibu kita ini dianjurkan ya kalau beramal soleh sebisa mungkin kita pribadi dan Allah saja yang tahu. Kita itu dianjurkan oleh Nabi untuk punya amalan yang enggak kita viralkan, enggak kita publikasikan. Biar tersembunyi amal itu menjaga keikhlasan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu saja. Nah, terkadang Bapak Ibu ini salah satu fungsinya adalah kita bisa bertawasul dengan amal soleh itu. Misalnya kita ya pernah membantu orang, enggak ada orang yang tahu bahwa kita membantu seseorang itu. Kita bertawasul pada saat sangat butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh mengatakan, ya Allah, ada si fulan ini, ada tetangga ini yang enggak ada orang yang mau membantunya. Saya yang bantu memberikan bantuan makanan, anaknya enggak bisa sekolah juga saya bantu. Ya Allah, kalau saya memang ikhlas dan ini menjadi sebab Engkau ridho kepadaku, tolong kabulkan hajatku, saya butuh uang sekian, butuh uang sekian. Ini namanya apa Bapak Ibu? Tawasul dengan amal soleh. Jadi menyebut amal soleh kepada Allah itu boleh. Bahkan kita diperbolehkan untuk sarana kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nyebut-nyebut amal soleh di hadapan manusia boleh nggak Bapak Ibu? Kita menceritakan amal soleh kita di hadapan orang lain boleh atau tidak? Misalnya kita mengatakan, Bu, jenengan tak ceritani Bu, tadi malam itu saya tahajud khusyuk gitu Bu. Ya, nggak ada yang tahu sampai nangis-nangis saking saya khusyuk dalam sholat tahajud itu. Boleh nggak Bapak Ibu kita menceritakan kayak gini? Nanti khawatirnya jadi apa? Riya, jadi sum'ah, ya. Jadi kalau kita cerita amal soleh kepada orang lain nggak dianjurkan. Tapi kalau cerita amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang dianjurkan. Bahkan dibolehkan sebagai sarana untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya apa? Tawasul dengan amal soleh. Dan ini boleh Bapak Ibu. Yang ketiga, tawasul yang boleh itu apa? Tawasul dengan orang yang masih hidup. Kita minta doa, ya minta didoakan kepada guru-guru kita, kepada ustadz-ustadzah kita atau orang-orang soleh yang kita kenal. Kita minta doanya, kita minta didoakan. Ini namanya tawasul dengan orang soleh, tawasul dengan orang yang masih hidup dan hukumnya boleh. Termasuk tawasul yang dibolehkan. Nah, tapi kalau tawasulnya dengan orang yang sudah meninggal, ini yang enggak boleh. Ini yang tidak boleh. Okay? Nah, untuk itu dari sini kita memahami termasuk bentuk berlebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bertawasul dengan tawasul yang tidak syar'i kepada
Nabi. Contohnya tadi misalnya datang ke kuburan Nabi, berdoa minta-minta kepada kuburan Nabi, ini sudah termasuk berlebihan berbuat gulu kepada Nabi. Padahal Nabi seorang hamba yang berhak untuk dimintai doa Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak untuk dimintai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Enggak layak kita minta kepada Nabi itu semuanya. Apalagi yang termasuk bentuk hulu berlebihan kepada Nabi, ngalap berkah. Ngalap berkah dengan misalnya ngalap berkah dengan kuburannya Nabi. Ngalap berkah niku napa sih Bapak Ibu? Napa ngalap berkah niku bahasa kita napa? Mencari keberkahan. Nggih. Memang di antara bentuk keberkahan Nabi itu adalah beliau ketika dulu masih hidup, para sahabat itu berlomba-lomba untuk mendapatkan keberkahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mengalap berkah dari tubuhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat ketika diceritakan dalam satu riwayat hadis, dan ini ada dalam kitab Syama'ilun Nabi atau Syama'il Muhammadiyah, Imam At-Tirmidzi itu menyampaikan satu riwayat hadis, ada seorang wanita gendong anak kecil, gendong ponakannya kurang lebih gitu, ketika sakit, kemudian dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya Nabi mendoakannya. Kemudian Nabi memegang badan anak tersebut, Nabi mendoakan, ya, dan doa Nabi itu insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian setelah didoakan, Nabi berwudu. Setelah Nabi berwudu dan ada sisa wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anak yang sakit tadi kemudian mengambil sisa wudu Nabi untuk diminum, mengambil sisa Nabi untuk dilumurkan atau dibasuhkan ke badannya. Kenapa? Ngalap berkah, mencari keberkahan dari bekas wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dulu para sahabat memang berlomba-lomba untuk mendapatkan itu. Termasuk para sahabat itu senang sekali kalau didatangi oleh Nabi, kemudian makanannya dimakan oleh Nabi. Karena apa dari bahasanya? Ngalap berkah dengan mencari keberkahan dari apa yang Nabi makan. Termasuk keringat Nabi. Jadi keringat Nabi itu para sahabat berebutan untuk mendapatkan keringat Nabi. Ada seorang sahabat namanya wanita ya, sahabiat namanya Ummu Sulaim. Suatu hari ketika istirahat siang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beristirahat di rumah beliau. Kemudian disediakan tikar untuk beristirahat. Karena Nabi, Bapak Ibu ngapun nggih, Nabi itu kalau siang hari beliau istirahat. Namanya qailulah. Qailulah itu tidur sebentar, 10 atau 15 menit sebelum zuhur atau sesudah zuhur. Dan ini Nabi lakukan itu Bapak Ibu. Dan coba nggih Bapak Ibu coba praktekkan. Ini nanti akan beda kesehatannya, mungkin lebih lebih sehat nggih. Nabi mengajarkan kita untuk tidur siang, namanya apa tadi? Qailulah. Dan Nabi itu mengatakan gini, "Qilu fa inna syaitana la taqilu." Tidur sianglah karena setan itu tidak tidur siang. Jadi kita diperintahkan tidur siang supaya tidak menyerupai siapa? Setan. Karena setan itu tidak tidur siang. Kira-kira berapa Bapak Ibu? Sebelum zuhur 15 menit tidur. Adzan zuhur tetap bisa bangun atau mboten? Ini masalahnya ini. Maka Nabi mengajarkan kita posisi tidur ya, sehingga nanti kalau pas adzan itu kita bisa bangun. Itu ada posisi tidurnya. Supaya enggak bablas ya sampai nanti lewat zuhurnya. Dan ini kalau kita bisa membiasakan ini insya Allah sehat. Ya. Nah, maka di tempatnya Ummu Sulaim tadi Nabi tidur istirahat sejenak dan ternyata Bapak Ibu pada saat tidur Nabi berkeringat. Nabi bangun, Ummu Sulaim itu Bapak Ibu. Ummu Sulaim itu kemudian mengambil keringat yang nempel di tikar yang disediakan tadi, kemudian menyampurnya dengan parfum. Karena memang keringat Nabi itu wangi. Keringat Nabi itu wangi sehingga dicampur dengan parfum untuk menambah aroma wanginya. Kalau keringat kita pribun,
Tentu beda dengan Nabi ya. Kalau keringat Nabi wangi. Dan itu tadinya sahabat namanya Ummu Salam ini ngalah berkah dengan keringatnya Nabi. Bahkan diambil itu, sengaja diambil karena ini berkah. Keringat Nabi itu berkah. Ya bahkan dipakai untuk parfum tadi ya. Nah, kan kalau nggak mungkin dipakai parfum kalau nggak wangi gitu ya. Bahkan Bapak Ibu dalam riwayat nanti disebutkan darah. Jadi darah Nabi itu dijadikan keberkahan sendiri oleh para sahabat. Ada satu sahabat yang dikisahkan ya, ada Nabi suatu saat pernah berbekam, tentu diambil darahnya itu. Kemudian satu sahabat ini diam-diam ketika diminta oleh Nabi untuk membuang darah tersebut, dan karena tahu ini tubuh Nabi itu berkah ya, termasuk darahnya sekalipun itu kemudian diambil darah tersebut, dan alamnya ada sebagian mengatakan diminum ya, ini terlepas dari hukum najis dan seterusnya ya. Tapi ini dalam bab apa? Ngalah berkah tadi dengan tubuh Nabi. Dan ternyata nanti sahabat yang minum ini punya kekuatan luar biasa dalam fisiknya. Nah, memang berkahnya di situ gitu ya. Nah, jamaah rahmati Allah, jadi dulu di zaman Nabi, para sahabat itu berlomba-lomba untuk mendapatkan keberkahan dari tubuh Nabi. Semuanya ya, sahabat itu ada yang sangat ingin sampai memeluk tubuh Nabi itu untuk mendapatkan berkah, bisa nempel langsung dengan kulit Nabi. Karena memang itu semuanya berkah ya. Nah, menjadi pertanyaan adalah apakah keberkahan Nabi itu sampai terus berlanjut meskipun beliau wafat? Apakah sekarang boleh kita ngalah berkah dengan Nabi itu, dengan peninggalan-peninggalan Nabi yang konon katanya itu bagian dari milik Nabi? Apakah itu juga dikatakan ngalah berkah? Dan bolehkah ngalah berkah kepada Nabi ini dikiaskan dengan selain Nabi? Nah, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala, beliau punya kitab namanya Syarah Sama'ilun Nabi. Jadi kitab Syama'il Nubuwah, Syama'il Nabi tadi ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, diterjemahkan atau dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan dalam bab hadis itu mengatakan bahwa ngalah berkah seperti yang ada dalam hadis itu adalah khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu hanya berlaku untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama beliau pada saat masih hidup. Ya. Adapun setelah beliau wafat, tentu sudah tidak ada lagi ngalah berkah sebagaimana keutamaan dalam hadis tersebut. Untuk itu Bapak Ibu nggih ngapunten, sekarang ini banyak sekali ya yang mengatakan surban Nabi masih disimpan di mana gitu nggih. Apalagi Bapak Ibu yang ada di berita itu ya. Rambut, ada yang panjang gitu ya, rambut Nabi katanya. Terus apa lagi? Piring, ada sandal, terus ada apa namanya? Penutup kepala Nabi, surbannya Nabi. Wallahu alam ya. Apakah ini semuanya benar secara barang itu milik Nabi? Para ulama hari ini mengkaji ternyata mengatakan bahwa semua peninggalan Nabi SAW itu bisa dipastikan sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Maka wallahu alam itu sumbernya dari mana, wallahu alam ya, kita nggak tahu. Nah, termasuk misalnya ada surban Nabi yang kemudian dijadikan rebutan untuk ngalah berkah dengan surban Nabi. Wallahu alam dari mana kita tahu itu surban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalaulah itu betul surban Nabi, kalau Nabi sudah wafat, berarti sudah tidak berlaku lagi ngalah berkah itu, karena Nabi sudah wafat. Jadi keberkahan Nabi itu ya pada saat beliau masih hidup dulu lah. Sekarang Nabi sudah nggak ada. Ya, sudah tidak sesaman lagi dengan kita. Sudah 1447 tahun yang lalu gitu ya. Ya, sekitar 15 abad yang lalu itu Nabi hidup. Sekarang sudah nggak ada bersama kita. Nah, itu Bapak Ibu ngalah berkah kita dengan Nabi hari ini dengan cara apa ya tadi? Dengan kita mengamalkan sunnahnya, mengamalkan ajaran dalam keseharian kita, itu bentuk ngalah berkah kita kepada Nabi. Okay. Nah, untuk itu jamaah dirahmati Allah. Jadi kalau kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, karena Nabi ini adalah juga manusia,
maka kita tidak tadi berlebihan kepada Nabi, termasuk ngalah berkah tadi ya. Kemudian apalagi yang kategori berlebihan kepada Nabi, memposisikan Nabi sebagai hamba ini, ngapunten nggih Bapak Ibu, termasuk membuat bacaan-bacaan sholawat yang itu melebihi dari kapasitas Nabi. Contohnya apa Bapak Ibu? Bacaan sholawat yang kalau kita maknai sholawat ini sudah berlebihan dalam mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Napa Bapak Ibu? Wonten apa? Sholawat nariyah, apalagi ada sholawat tibil kulub. Pripun sholawat tibil kulub niki? Wonten nggih, ada istilah. Jadi nanti kalau kita terjemahkan maknanya itu sudah melebihi, ada berlebih-lebihan dari menyanjung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah untuk itu karena kita sudah mengucap wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka kita telah tempatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sebagai hamba, ya. Nah yang kedua adalah Rasul. Selain kita mengimani bahwa Nabi adalah seorang hamba, kita juga mengimani bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini diangkat, diutus menjadi seorang Rasul. Yang kalau Nabi bicara, kita wajib membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Wajib mengimani bahwasanya yang disampaikan Nabi adalah hak benar, gak ada bohongnya, gak ada nipunya Nabi itu. Kenapa? Karena dijamin wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW ketika bicara beliau tidak berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, itu semuanya melainkan adalah wahyu yang Allah berikan kepadanya. Maka karena Nabi, karena seorang Rasul, kita percaya apa yang Nabi perintahkan. Ya, kita percaya semua yang Nabi bahwa pasti benar. Termasuk kita mempercayai bahwa karena Nabi seorang Rasul, seorang Nabi dan Rasul, semua yang Nabi perintah kita jalankan. Semua yang Nabi larang kita tinggalkan. Semua yang Nabi ajarkan sebagai bentuk ajaran sunnahnya kita amalkan. Semua yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi ya kita tinggalkan. Begitulah kita menjalankan ucapan syahadat risalah tadi. Okay. Nah untuk itu jamaah dirahmati Allah akan dikatakan sah syahadat risalah kita itu kalau kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita dua hal tersebut. Okay. Baik, alam bisawab Bapak Ibu, ini baru makna ya, makna syahadat risalah ini. Monggo mungkin ada pertanyaan dulu sebelum isya nih ini. Masih 1 menit nih. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang tadi ada istilah selawat nariyah, kemudian dibaca dengan kelipatan tertentu bisa 7 dan seterusnya. Sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam ya, sebenarnya siapa sih yang membuat lafadz sholawat nariyah ini? Ada yang mengatakan sebagaimana namanya ya, sholawat nariyah, bahwa sholawat nariyah ini ditulis oleh seorang ahli ilmu namanya nariyah, sehingga disebut dengan sholawat nariyah. Dan sebagian mengatakan nariyah ini sahabat Nabi. Jadi dulu diceritakan seorang sahabat ini namanya Nariyah ini, kemudian saking cintanya kepada Nabi, saking dekatnya dengan Nabi, sampai kemudian membuat ungkapan salawat itu. Kemudian dibaca
Kalau nggak salah sampai pinten nggih 4.444 kali. Sehingga kemudian setiap harinya bermimpi ketemu dengan Nabi, kemudian semua hajat hidupnya terpenuhi. Ternyata kalau kita cek ke dalam buku-buku yang menceritakan tentang nama-nama sahabat, tidak ada satupun sahabat yang bernama Nariyah. Tidak ada, ya. Nggak ada. Oke. Jadi itu poin pertama. Iya. Jadi ini yang kita khawatir, bahwa karena sudah mencantumkan nama Nabi, padahal Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Nabi pernah mengatakan, "Mangkadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku, membuat perkataan yang kemudian dinisbatkan kepadaku, kata Nabi, "Falyatabawwa maq'adahu minan nar." Maka hendaknya dia mempersiapkan tempat tinggalnya di mana? Di neraka. Naudzubillah, ya, karena termasuk berdusta atas nama Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua tentang jumlah kelipatan tadi. Jadi ngapunten nggih Bapak Ibu, kita dalam beribadah itu kalau Nabi tidak pernah memberikan bilangan tertentu, maka kita umumnya diperintahkan untuk membaca sebanyak-banyaknya tanpa kita batasi dengan bilangan tertentu tadi. Misalnya kita membaca zikir atau membaca sholawat sebanyak 7 kali. Kita mengatakan 7 kali sholawat itu, apakah ada dasarnya atau tidak, ada dalilnya atau tidak? Kalau tidak, berarti kita ya tidak lakukan, ya, karena Nabi tidak pernah memerintah dengan menggunakan kelipatan tertentu tadi. Berarti kalau nggak ada kelipatan tertentu, hakikatnya kita diperintahkan membacanya sebanyak-banyaknya. Ini dalam bab kelipatan ya Bapak Ibu. Tadi yang nariyahnya kan sudah jelas ya. Kalau kelipatannya ini, selama Nabi tidak perintahkan kita dengan kelipatan tertentu, berarti berlaku hukum umum, yaitu dibaca sebanyak-banyaknya. Apakah ada sholawat yang kita baca dengan kelipatan tertentu? Ada. Ada dalilnya? Ada. Apa? Ketika dzikir pagi dan dzikir petang. Dzikir pagi dan dzikir sore. Di antaranya adalah Nabi ajarkan kita bacaan sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Cuma itu saja. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Nabi sampaikan, siapa yang membaca sholawat kepadaku 10 kali, ini berarti ada kelipatannya. 10 kali di waktu pagi dan 10 kali di waktu petang, adrokat husyafaati, dia akan mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Dan hadisnya sahih, berarti ada perintah membaca salawat dengan kelipatan tertentu, yaitu di waktu pagi dan di waktu petang, masing-masing berapa kali? 10 kali. Selebihnya umumnya tidak ada. Ya. Contoh misalnya Nabi mengajarkan di antara sunnah kita kalau datang hari Jumat adalah memperbanyak membaca salawat kepada Nabi. Tapi dalam hadis tersebut tidak disebutkan berapa batasannya, berapa kalinya, nggak ada. Berarti kembali kepada hukum umum seperti ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau ada satu perintah yang tidak ada terikat dengan jumlah tertentu, berarti kembali kepada perintah umum tanpa harus kita batasi jumlah tertentunya. Maka mulai adzan maghrib tadi sampai besok menjelang adzan maghrib juga, itu adalah hari Jumat, kita disunahkan untuk memperbanyak apa? Membaca salawat tanpa harus kita batasi. Karena Nabi tidak mengajarkan batasan tertentu. Ngaten nggih Bapak Ibu. Yang kedua, ya kalau kita bertakziah kemudian disuguhi makanan, bolehkah dimakannya? Bapak Ibu, hukum asalnya kalau ada orang yang kena musibah atau ada satu keluarga yang meninggal, ya, yang dianjurkan itu kita yang tidak kena musibah ini yang datang membantu memberi makan. Sebagaimana Nabi pernah perintahkan kepada para sahabat ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal gugur dalam satu perang, ya, mati syahid. Kemudian Nabi perintahkan kepada para sahabat, isna'u ta'am di ali Ja'far, buatkanlah makanan untuk keluarganya Ja'far karena sedang terkena musibah, ya. Namanya orang terkena musibah, ya Bapak Ibu.
ya mungkin nggak sempat masak, ya makan juga nggak enak karena musibah datang. Maka tentu butuh dibantu, butuh diringankan. Nah, kita yang nggak kena musibah inilah yang datang membantu menyiapkan makanannya atau mungkin membantu membawa bahan makanan untuk meringankan beban dari yang terkena musibah tersebut. Nah, untuk itu bagi kita yang kena musibah mestinya nggak repot-repot ya, nggak perlu repot-repot menghidangkan itu. Karena kita sendiri sedang terkena musibah. Sebaliknya, kita kaum muslimin yang tidak terkena musibah sebaliknya dianjurkan untuk memberikan bantuan. Nah, terus kalau misalnya kita sudah datang, ya namanya juga menghormati tamu nggih Bapak Ibu ya. Kadang minimal ada air lah gitu ya atau mungkin makanan dan seterusnya. Mestinya nggak perlu kita menyiapkan itu. Tapi kalau disuguhi pripun Bapak Ibu? Ya, pada dasarnya Bapak Ibu ini ya tadi kita beranggapan ini bagian dari apa namanya menghormati tamu ya. Jadi bisa jadi bahwa alam ya kita berhukum dengan hukum dohirnya. Mungkin ini mungkin banyak tamu yang layak dan sehingga tuan rumah ini ingin menjamu tamu, ya menghormati tamu yang hadir. Nah kita berkesudahan dengan itu. Maka apakah boleh kita makan? Jawabannya boleh, boleh, boleh karena tadi ya selama zatnya halal ya dan umumnya kita berkesudahan kita datang ini kan sebagai tamu untuk takziah dan seterusnya. Maka bisa jadi tuan rumah berniat untuk menghormati tamu yang datang. Apalagi mungkin rumahnya jauh-jauh misalnya gitu ya. Karena sudah dibuat Bapak. Kecuali kalau misalnya nggak buat terus kita minta buat ini yang nggak boleh. Tapi kalau sudah dihidangkan ya wallahu alam ya karena ini bagian dari kita menghormati tuan rumah yang sudah menyediakan boleh saja kita makan. Yang penting kita nggak merepotkan tadi. Misalnya sudah makan minta tambah lagi ini nanti bisa merepotkan bisa merepotkan. Wallahu alam ya. Sampun adzan? Nggih. Sudah enten nggih? Nggih, sampun nggih insyaallah sudah isya ya. Ya. Sudah berlalu nggih, pangapunten Bapak Ibu. Tadi sebenarnya kita bahas mau dua ya, makna dan hakikat ini baru makna saja. Monggo mangke dipelajari lagi, dibaca-baca lagi tentang hakikat kalimat syahadat risalah ini. Demikian semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dan mohon maaf atas segala kekurangan apabila ada perkataan yang kurang berkenan mohon maaf. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.